Kenapa banyak orang merasa sangat sulit mengatakan tidak, padahal hatinya ingin menolak? Kata yang pendek, tapi dampaknya besar. Banyak orang lebih memilih lelah, tertekan, bahkan mengorbankan diri sendiri, hanya demi menghindari rasa tidak enak. Ini bukan soal tidak tegas, melainkan soal mekanisme psikologis yang terbentuk lama. Kemampuan berkata tidak seringkali berbenturan langsung dengan kebutuhan manusia akan penerimaan, rasa aman, dan keinginan untuk dianggap baik oleh lingkungan. Sejak kecil, banyak orang diajarkan bahwa menolak itu tidak sopan. Anak yang penurut dipuji, anak yang membantah ditegur. Tanpa sadar, kita belajar bahwa diterima berarti menyenangkan orang lain. Pola ini terbawa sampai dewasa. Saat dihadapkan pada permintaan, otak langsung mengaitkan penolakan dengan risiko konflik, penilaian negatif, atau penolakan sosial. Akibatnya, mengatakan ya terasa lebih aman, meskipun bertentangan dengan kebutuhan pribadi. Secara psikologis, manusia memiliki ketakutan dasar akan penolakan. Menolak orang lain sering disalahartikan sebagai mengancam hubungan. Kita membayangkan skenario terburuk, dianggap egois, tidak peduli, atau tidak kooperatif. Padahal, itu lebih banyak asumsi daripada fakta. Ketakutan ini membuat banyak orang menunda penolakan, menghindar, atau memberi jawaban menggantung, yang justru menciptakan beban emosional lebih besar. Rasa bersalah juga berperan besar. Banyak orang merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Ketika menolak, muncul pikiran, nanti dia kecewa karena aku. Ini disebut emotional responsibility bias. Kita menanggung emosi yang seharusnya bukan milik kita. Akibatnya, kita mengorbankan batasan pribadi demi menjaga kenyamanan orang lain, tanpa sadar mengabaikan diri sendiri. Faktor harga diri ikut memperkuat pola ini. Bagi sebagian orang, merasa dibutuhkan adalah sumber nilai diri. Mengatakan ya menjadi cara untuk merasa penting dan berguna. Ketika berkata tidak, muncul ketakutan kehilangan peran tersebut. Padahal, nilai diri tidak seharusnya bergantung pada seberapa sering kita mengorbankan diri untuk orang lain. Lingkungan kerja dan sosial sering memperparah kondisi ini. Budaya serba cepat dan tuntutan kolaborasi membuat penolakan terasa berisiko. Takut dianggap tidak profesional, tidak suportif, atau tidak punya komitmen. Akibatnya, banyak orang menerima beban berlebihan yang lama-kelamaan berubah menjadi stres, kelelahan, dan bahkan burnout. Ironisnya, mengatakan ya pada semua hal justru melemahkan kualitas kontribusi. Ketika energi terbagi terlalu banyak, hasil menurun. Orang yang sulit berkata tidak sering kelelahan secara mental, kehilangan fokus, dan diam-diam menyimpan frustrasi. Hubungan yang tampak baik di luar bisa menyimpan ketegangan di dalam. Belajar berkata tidak bukan tentang menjadi dingin atau egois, tetapi tentang kejelasan batasan. Penolakan yang jujur dan tenang justru lebih sehat daripada persetujuan yang dipaksakan. Mengatakan tidak berarti mengatakan ya pada kesehatan mental, waktu, dan prioritas diri sendiri. Langkah awalnya sederhana, beri jeda sebelum menjawab. Tidak semua permintaan harus dijawab saat itu juga. Gunakan kalimat tegas, namun sopan, tanpa terlalu banyak pembenaran. Semakin panjang alasan, semakin besar ruang untuk rasa bersalah. Penolakan yang jelas seringkali lebih dihargai daripada janji yang tidak bisa dipenuhi. Pada akhirnya, orang sulit bilang tidak karena ingin diterima dan tidak ingin melukai siapapun. Itu manusiawi. Namun hidup dengan batasan bukan berarti hidup dengan konflik. Justru sebaliknya, batasan yang sehat menciptakan hubungan yang lebih jujur dan seimbang. Saat kamu berani berkata tidak, kamu sedang melindungi dirimu tanpa harus menyerang siapapun.